karena nanti akan bisa di-upload juga. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir sekali lagi dan salam kenal buat teman-teman yang belum pernah em, ikutan webinarku, belum tahu aku siapa dan sebagainya. Nanti aku akan kenalan juga. Mudah-mudahan selama 2 jam ke depan aku bisa ngebantu memberikan sesuatu yang bisa menjawab keresahan teman-teman gitu ya. Tapi webinar ini kan 2 kali, hari ini dan hari Sabtu nanti. Jadi sengaja aku bagi 2 karena materinya padat banget gitu ya. Sehingga materi hari ini belum tentu menjawab semua keresahan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada keresahan-keresahan yang belum terjawab, satu bisa tanya nanti ketika di Zoom ini, atau yang kedua bisa tanya pribadi, chat aja via WA gitu ya. Atau yang ketiga, tunggu di hari Sabtu nanti akan lebih banyak fokus terkait dengan logika menjawab dan sebagainya gitu ya, lebih yang ke teknikal-teknikalnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke strategi menghadapi tes substansi LPDP, terutama terkait dengan bagaimana mindset yang perlu kita bawa, pembawaan diri, dan sebagainya yang akan berpengaruh ke bagaimana kita menjawab. Yang akan berpengaruh ke bagaimana jawaban kita akan terformulasikan. Oke? Seperti biasa, buat teman-teman yang mungkin sudah pernah mengikuti webinarku, aku mau tanya dulu ke teman-teman semuanya. Di malam hari ini, di hari Minggu malam di waktu Indonesia Barat ya. Saat ini teman-teman dari 1 sampai 10 energinya berapa? Tolong tuliskan di chat box. Kita akan banyak interaksi seperti ini yang supaya 2 arah ya, nggak cuma satu arah. Bosen soalnya kalau cuma satu arah. 10, woi thank you. Filza ya. 10, teman-teman yang lain berapa energinya? 7, 8 dari 10, 10 juga thank you. Yang 7 dan 8 nggak apa-apa. Mudah-mudahan kan sama teman-teman yang lain 10 jadi terpengaruh energinya gitu ya. Dan wajar lah kalau misalnya udah malam 7 dan 8. Oke, thank you semuanya. Sekarang aku mau survei dulu. Di pendaftaran sebetulnya udah aku survei dan aku sudah melihat presentasi komposisinya. Tapi aku mau tahu juga di sini teman-teman semuanya, siapa yang belum dan siapa yang sudah pernah mengikuti webinarku. Tolong tuliskan di chat box. Kalau belum, belum. Kalau sudah, sudah. Oke, belum. Ada lagi yang belum? Belum. Sudah. Oke. Ada lagi yang lain teman-teman? Belum atau sudah? Belum. Oke. Oke. Ada 50% lah kurang kurang lebih ya yang belum mengikuti webinarku sebelumnya dan 50% lagi sudah mengikuti webinarnya. Terima kasih semuanya. Oke. Sekarang sebelum aku lanjut, aku mau memastikan dulu apakah suaraku terdengar dengan jelas teman-teman semuanya. Terlepas mungkin sambil makan permen obat dan lain-lainnya. Apakah suaraku terdengar dengan jelas? Oke. Jelas ya. Sip. Thank you buat feedback-nya teman-teman. I need your feedback seperti ini supaya kita tetap interaktif sampai nanti 2 jam ke depan. Oke, so kita mulai. Buat teman-teman yang belum pernah ikut webinarku dan belum kenal siapa aku, salam kenal. Nama aku Rainer. Dari sisi beasiswa, aku pernah mendapatkan AIMS di 2016. AIMS ini yang dulunya, yang sekarang adalah IISMA ya kalau nggak salah. Dan di 2024 juga puji Tuhan aku mendapatkan LPDP. Secara pendidikan aku di UI, Sarjana Humaniora Program Studi Inggris, pernah exchange ke Jepang juga. Dan terakhir aku menyelesaikan bidang Adult Education dan Community Development, Master of Education. Sehingga kenapa aku bikin webinar-webinar kayak gini, sehingga kenapa aku bikin kelas pengembangan diri dan sebagainya, karena memang aku adalah bidangnya adult education gitu. Jadi memang bidangnya pengajaran dan pendidikan gitu ya. Secara pekerjaan, as you can see, certified professional coach dan sebagainya. Yang aku mau highlight adalah pengalamanku sebagai people development consultant di Daily Meaning. Karena in terms of interview, komunikasi, public speaking dan sebagainya, itu semua banyak itu semua banyak aku pelajari dan juga mengajarkan orang ketika aku menjadi people development consultant di Daily Meaning gitu ya. Jadi ketika teman-teman sebetulnya mau belajar interview dan sebagainya,
Yang dicari adalah orang yang sering menginterview dan paham teknik-tekniknya. Kalau hanya sekadar award di LPDP, tapi dia tidak punya kredibilitas lainnya, ya sebetulnya belum tentu dia juga paham apa yang perlu diajarkan gitu. Nah, ini adalah pengalamanku secara singkat ketika di People Development Consultant. Sudah memfasilitasi 100 lebih learning programs dan sejak 2025 aku memperluas portofolioku menjadi scholarship mentoring juga di tengah di samping profesi-profesiku yang lainnya. Nah, seperti biasa teman-teman, aku selalu mulai dengan disclaimer bahwa materi yang ada di webinar ini dibuat berdasarkan pengalamanku sebagai People Development Consultant dan mentor. Jadi statusku sebagai LPDP awardee itu hanyalah pelengkap aja, gitu ya. Itu hanyalah pelengkap sebagai konteks di beasiswa LPDP. Tapi sebetulnya awardee LPDP tidak otomatis punya kompetensi tertentu, gitu ya. Nah, materi webinar ini bersifat panduan juga dan referensi, bukan hal yang mutlak yang harus diikuti. Dan yang kedua, kalau misalnya aku menyatakan sesuatu terkait dengan LPDP, itu berarti berdasarkan pengalamanku sebagai fasilitator, pengalamanku dalam mengikuti seleksi LPDP, dan juga dari video-video YouTube yang aku tonton, di mana pimpinan atau tim LPDP itu menyampaikan informasi-informasi yang kemudian aku rangkum gitu ya. Jadi materiku di webinar ini bukanlah materi yang um, berasal dari LPDP, bukan materi resmi maksudnya, tetapi rangkuman dari sumber-sumber yang valid. Dan semuanya bisa teman-teman cek juga di YouTube, di Google, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak ada yang bisa menjamin lolos atau tidaknya seseorang dalam proses LPDP. Tidak ada cara yang bisa menjamin lolos one shot atau tidaknya dalam proses LPDP gitu ya. Jadi mengikuti webinar ini untuk mengembangkan kompetensi, bukan fokusnya bahwa ini menjamin lolos LPDP gitu ya. Yang bisa menjamin hanyalah pimpinan-pimpinan LPDP-nya gitu. Nah, yang akan kita pelajari adalah mindset, dasar teori, how to, dan juga tips-tipsnya. Sekarang kita mulai masuk ke dalam materinya. Kita akan mulai dari kuis terlebih dahulu, teman-teman. Tolong tuliskan di chat box. Menurut teman-teman, apa tahapan paling penting dari interview? Tolong tuliskan di chat box. Apa tahapan paling penting dari interview? Tolong tuliskan di chat box. Menurut teman-teman, apa tahapan paling penting dari interview? Closing statement, kalau kata Devi. Persiapan, kata-kata Kintan. Teman yang lain, mental, percaya diri. Oke, ada lagi. Tahapan paling penting dari interview. Ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada? Oke, sip. Mau nanya dulu, Kintan, apakah pernah ikut webinar interviewku di tahun lalu atau belum? Oke, belum ya. Sip. Tapi Kintan menjawab dengan benar, yaitu tahap persiapan. Congrats. Kalau nanti Kintan mau ada mock up interview, bisa gratis denganku sebagai hadiahnya karena sudah menjawab dengan benar. Nanti kontak aku aja ya, WA aja ya. Nah, um, so itu benar teman-teman. Tahapan paling penting dari interview ini adalah tahap persiapan. Ya, bukan masalah introduction-nya seperti apa, closing-nya seperti apa, dan sebagainya, tapi persiapan sebetulnya. Dan itu yang orang-orang seringkali miss, ya. Dan ini adalah bentuk persiapan teman-teman, nonton webinar, belajar, dan sebagainya. Itu bagus banget gitu ya. Tapi jangan sampai kita terlalu fokus kepada apa ya tips, trik, dan sebagainya, tapi persiapan-persiapan di belakang layar, seperti menyiapkan jawaban, revisi, latihan, revisi lagi dan sebagainya. Jangan sampai itu malah kita miss gitu ya. Kita sibuk mencari tips and trick dan sebagainya, tapi kita malah tidak menyiapkan sesuatu yang fundamentalnya gitu. Oke, so selamat Kintan, nanti bisa kontak aku aja untuk kita janjian lebih lanjut. So, mindset yang pertama adalah preparation is everything, teman-teman semuanya. Jangan mencari mantra atau satu tips sakti untuk bisa lolos interview karena emang nggak ada. Oke,
Dan hati-hati, kalau terlalu banyak kita ngelihat ke media sosial, mencari tahu soal tips dan sebagainya, bisa jadi kita malah overwhelmed. Sehingga saranku adalah fokus saja misalnya mencari 2 atau 3 orang yang teman-teman sekiranya percaya sebagai orang yang memang mengedukasi terkait dengan LPDP gitu ya. Karena ada juga yang jadi cuman kayak konten kreator yang lebih kayak viralnya dan sebagainya gitu. Tapi fokuslah ke orang yang memang betul-betul memberikan edukasinya. Nggak usah banyak-banyak supaya nggak terlalu banyak saran yang didapatkan, nanti overwhelmed. Dan seringkali aku juga mendengar ada saran-saran yang sebetulnya tidak tepat, misleading dan sebagainya. Jadi memang betul-betul harus hati-hati. Oke, so teman-teman semua punya concern, punya pertanyaan dan sebagainya. Sebetulnya mayoritas pertanyaan dan khawatiran itu bisa dijawab dengan persiapkan diri dengan baik. Kak, gimana caranya supaya aku bisa pede? Persiapan. Kak, gimana caranya supaya aku bisa em, menjawab pertanyaan yang tidak terantisipasi? Persiapan. Em, Kak, gimana caranya supaya nggak gugup? Kak, gimana caranya supaya nggak cemas? Persiapan. So, sebetulnya persiapkan diri dengan baik adalah kunci utama bagaimana kita bisa perform dengan baik dan lolos dengan baik juga di LPDP gitu ya. Seberapa kita bisa menyempatkan waktu, usaha, dan sebagainya untuk betul-betul mempersiapkan diri dengan baik. Nah, apa sih persiapan yang baik itu? Satu, tahu apa yang perlu dipersiapkan. Kedua, persiapan dengan mindset yang tepat. Ketiga, persiapan dengan strategi yang tepat. Keempat, persiapan dengan rekan yang tepat. Dan yang terakhir adalah latihan, latihan, latihan. Ini semua untuk menghindari bingung, salah target, burnout, salah arah, tumpul. Sebagai contoh misalnya, nggak tahu apa yang perlu dipersiapkan, bingung mulai dari mana. Oke, yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman satu, ya, review kembali esainya teman-teman. Review kembali, ya. Di setiap argumen, tanya, kenapa ya argumennya seperti ini? Buktinya apa ya? Tahu dari mana ya? Dampaknya apa ya? Data apa yang bisa dipakai untuk memperkuat ya? Gitu. Setiap argumen coba analisa dengan seperti itu. Oke. Yang kedua, review formulirnya teman-teman. Cari kelemahan-kelemahan dari teman-teman. Misalnya, oh, aku nggak ada pengalaman riset. Kira-kira nanti akan ditanya nggak ya? Pengalaman risetnya kenapa nggak ada? Lalu nanti ketika S2 bagaimana nih? Misalnya gitu. Atau misalnya, oh dari profilku, aku lulus S1 5 tahun. Wah ini bisa jadi ditanyakan nih, kenapa lulus 5 tahun dan sebagainya gitu. Jadi review profilnya, review riwayat-riwayat yang ada, bahkan review transkrip nilai yang teman-teman submit gitu ya. Kalau ada nilai D, C gitu kan, itu bisa saja dipertanyakan teman-teman gitu. Dan kalau kita tidak menjawab dengan baik, bisa saja interviewnya berputar di daerah-daerah situ aja gitu. Oke. Dan yang ketiga adalah mengenai apa yang perlu dipersiapkan adalah terkait dengan poin keempat, rekan yang tepat. Oke. Apa itu rekan yang tepat? Satu, cari orang yang memang betul-betul paham dengan isunya kita. Dia bergerak di bidang itu, dia bekerja di bidang itu. Jadi dia punya knowledge ataupun expertise dalam isu tersebut. Jadi dia bisa jadi sparring partner dalam kita berdiskusi mengenai isunya, mengenai rencana kontribusinya. Yang kedua, cari orang yang paham bagaimana menginterview dan prinsip-prinsip interview supaya dilatihkan cara interviewnya, dilatihkan cara menjawab, cara menghadapi interview dan sebagainya. Ketiga, cari orang awam, teman ya, atau sebisa mungkin orang tua. Bukan orang tua kita tapi orang yang sudah cukup tua gitu, sudah senior lah gitu ya. Kenapa? Karena demografi interviewer LPDP sejauh ini biasanya itu adalah yang sudah senior gitu. Umur 40 tahun ke atas katakanlah gitu ya. Sehingga kalau kita interview dengan orang-orang seperti itu, mereka akan membawa eh,
pemikiran mereka sebagai orang awam, dan mereka akan mendengarkan juga dengan eh, kesabaran dan dengan tingkat keinginan mendengar seusia mereka, kurang lebih gitu ya. Jadi kita bisa lebih em, berlatih dengan interviewer yang punya karakteristik yang kurang lebih sama seperti itu. Nah, em, itu adalah 3 orang, 3 rekan yang teman-teman bisa cari untuk persiapan bareng. Rekan tambahan adalah cari sesama pendaftar, terutama yang di industrinya sama. Dan kalau bisa teman-teman juga latihan saling memberikan interview. Karena apa? Kalau teman-teman berlatih bagaimana menginterview orang, itu pasti akan langsung kayak, oh gini ya ternyata ya, dari sudut pandang interview ya, gitu. Oh gini ya dari sudut pandang interviewer ya. Dan itu akan membantu teman-teman nanti mengolah jawaban juga gitu. Mindset yang tepat tuh maksudnya adalah yang tadi aku bilang, persiapan yang paling penting, fokus ke esensi, bukan fokus ke bagaimana saya memukau interviewer dan sebagainya. Itu jadinya mindset-mindset yang salah gitu. Strategi yang tepat kurang lebih yang tadi aku sampaikan juga dengan segala persiapan-persiapan ke depannya, rekan yang tepat tadi aku sudah sampaikan, dan latihan, latihan, latihan. Latihannya nggak harus berdua, bisa saja latihan di depan cermin, atau di Zoom teman-teman rekam sendiri, itu juga bisa gitu ya. Tidak terbatas. Nah, kita masuk ke interview. Ini simple aja fundamentalnya, definisinya adalah ya proses percakapan untuk mengumpulkan dan menilai informasi dari pihak yang terlibat. Tujuan kita sebagai interviewee adalah memberikan informasi yang tepat dengan cara yang efektif kepada interviewer. Oke. Sehingga apa? Mindset yang kedua adalah fokus pada esensi, teman-teman. Kalau tujuan kita adalah um, kalau tujuan kita adalah memukau interviewer, ya, itu nanti akan kelihatan dari cara pembawaan diri, dari cara kita menjawab gitu. Akan kelihatan terlalu showing off, terlalu menjilat gitu ya. Itu akan kelihatan. So jangan fokus ke memukau interviewer tapi fokus kepada esensinya gitu ya. Nah, yang ketiga, tabung koin sebanyak mungkin. Interview itu seperti menabung di celengan koin. Oke, kalau tabungan kita cukup di akhir interview, berarti kita akan lolos. Nah, seringkali orang berpikir bahwa opening harus bagus, closing harus bagus, tapi udah fokusnya ke situ aja. Padahal, sepanjang interview, itu kan kesempatan kita untuk memasukkan koin. Kalau kita hanya fokus memasukkan koin di opening dan closing, ya nggak mungkin bisa lolos. Kalau koin-koin lainnya kita nggak manfaatkan kesempatannya, gitu. Um, dan nggak juga kayak misalnya gara-gara closing ini saya lolos, belum tentu juga. Kita nggak pernah tahu, gitu. Jadi fokuslah untuk di setiap kesempatan bisa menabung koin. Tetapi, tetapi nabung koin ini ada kelemahannya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau sudah menjawab, berarti kita sudah menabung koin. Belum tentu. Kalau jawabannya tidak menjawab apa yang dicari interviewer, kita nggak menabung koin. Kita cuma ngejawab tapi tidak memberikan tambahan koin, gitu. Kalau jawabannya salah, tambah parah lagi. Malah kita menarik koin, bukan lagi menabung koin, gitu. Jadi memang kita harus paham jawaban yang tepat seperti apa dan apa yang dicari oleh interviewer. Nah, ngomong-ngomong apa yang dicari oleh interviewer, kita akan masuk ke kriteria calon awardee LPDP. Menurut teman-teman, apa sih kriteria yang dicari oleh LPDP? Tolong tuliskan di chat box. Menurut teman-teman, apa kriteria yang dicari oleh LPDP? Tolong tuliskan di chat box. Apa kriteria yang dicari oleh LPDP? Apa kriteria yang dicari oleh interviewer? Tolong tuliskan di chat box. Kontribusi yang konkret dan berdampak buat masyarakat, rencana kontribusi yang benar-benar matang dan baik, tahu apa yang mau dilakukan, oke. Ada lagi? Kontribusi dan resiliensi, yes. Ada lagi?
Sejalan dengan nilai-nilai LPDP, oke. Ya, jadi teman-teman semuanya, ini jawabannya benar ya. Tapi kita rangkum dengan seperti ini. LPDP mencari awardee yang high potential dan low risk. Ya. LPDP mencari awardee yang high potential dan low risk dilihat dari apa? Karakternya, kompetensinya, dan juga conception atau pola pikirnya. Apa sih maksudnya high potential dan low risk? High potential itu adalah kalau dia diberikan investasi LPDP, dia punya potensi yang bisa dikembangkan dan dia berpotensi untuk memberikan kontribusi yang berdampak pada Indonesia. Low risk artinya apa? Kalau dia diberikan investasi, tidak beresiko bahwa dia akan drop out misalnya. Kalau dia diberikan investasi LPDP, tidak beresiko dia malah pindah negara misalnya gitu. Dia malah membelot misalnya gitu. Itu kan adalah resiko-resiko. Kalau kita menunjukkan red flag seperti itu, berarti kita high risk. Nah, jangan sampai karena mereka mencarinya yang low risk. Nah, sekarang kita coba detailkan karakter, kompetensi, dan juga conception ini seperti apa. Ini pasti teman-teman juga udah pernah dengar lah ya dari YouTube dan sebagainya gitu kan. Bagaimana dicari orang yang karakternya cinta tanah air, pantang menyerah, terus bangkit dari kegagalan, optimis untuk maju dan berprogres, berintegritas, komit kontribusi, dan punya keinginan untuk berprestasi atau do the best gitu ya. Ini juga yang disebutkan dengan nilai-nilai LPDP. Profesionalisme, sinergi, kesempurnaan, pelayanan. Em, Kok lupa satu lagi? Profesionalisme, integritas, sinergi, pelayanan, kesempurnaan tadi udah belum sih ya? Kesempurnaan ya. Excellence, yes, kesempurnaan. Oke, sip. Itu adalah nilai-nilai LPDP teman-teman yang dilihatkan dari karakter kita gitu, yang diperlihatkan dari karakter kita. Yang kedua adalah kompetens ya. Kompetensi. Paham isu atau bidang yang ingin dipelajari, bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan beradaptasi, bisa mengatasi masalah, problem solver bukan problem finder, percaya diri, bisa memimpin dan berkolaborasi gitu. Jadi memang mereka akan mengetes juga isunya kita bagaimana, rencana kuliah kita bagaimana, apakah kita bisa kuliah dengan baik, apakah kita bisa akan mengatasi masalah, mengatasi tantangan gitu-gitu. Conception adalah pola pikir yang aku bilang tadi, punya rencana hidup yang jelas untuk masa depan, rencana studi yang spesifik untuk masa depan, rencana kontribusi yang konkret, visi misinya sejalan dan tidak punya pola pikir yang radikal atau ekstrim. Nah, jadi maksudnya adalah kalau kita terjemahkan ke jawaban-jawaban kita untuk conception ya. Ketika misalnya kita bilang rencana kontribusi, jangan ngomong gini, ya nanti mungkin saya antara saya akan ke perusahaan A atau saya ke perusahaan B. Nah, itu kan dianggap rencana hidupnya belum jelas. Rencana masa depannya belum jelas. Jadi harus spesifik. Tentukan dulu mau kemana nih. Termasuk sudah dipikirkan, oke kalau saya mau ke perusahaan A, bagaimana caranya saya ke perusahaan A? Kapan saya harus mulai membangun network? Apa yang saya butuhkan untuk bisa diterima di perusahaan A, misalnya kayak gitu. Rencana studi yang bukan rencana studi, rencana kontribusi yang konkret, ya. Jangan cuman hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tapi gimana caranya? Digitalisasi HR misalnya. Ya, tapi gimana caranya digitalisasi HR? Apa yang akan diubah? Apa yang akan diterapkan? Proses-proses pengubahannya seperti apa? Itu yang konkret. Dan ketika kita ngomongin konkret, ya, nanti akan ada juga soal bigger picture versus specific details. Kapan sih kita perlu konkret dan detail banget? Kapan kita nggak usah terlalu detail? Nanti akan aku jelaskan juga. Gitu. Oke, jadi karakter, kompetensi, dan conception inilah yang dicari oleh interviewer LPDP. Oke, jadi fokusnya ke sini ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan ini, kita perlu menerapkan mindset ini. Jadi misalnya gini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak antisipasi, ya, arahkan jawabannya ke jawaban yang bisa memberikan gambaran bahwa kita punya 3C tadi.
Tidak usah semuanya, tapi bisa jadi kayak poin-poin yang kita campur aduk atau salah satu poin aja gitu. Tapi intinya adalah bagaimana jawaban kita itu memberikan kontribusi terhadap gambaran diri kita yang mana kita punya 3C yang dicari oleh LPDP gitu. Jadi misalnya ditanya gitu ya, kenapa kamu mau beasiswa LPDP misalnya gitu. Kalau kita bilangnya adalah karena LPDP akan mengcover seluruh biaya kehidupan saya. Itu tidak menggambarkan 3C, ya kan? Dan itu yang disebut self-oriented. Karena apa? Fokusnya kepada apa yang saya terima, ya. Nah, kalau mau menggambarkan kualitas 3C, kalau ditanya, kenapa mau beasiswa LPDP? Misalnya kita bilang bahwa karena LPDP punya visi misi yang sejalan dengan saya. Itu masuk tuh ke 3C tadi kan, terkait dengan punya visi misi dan punya visi misi yang sejalan dengan LPDP dan Indonesia. Atau misalnya, karena kedepannya saya juga mau berkolaborasi dengan alumni-alumni LPDP lainnya, gitu. Sejalan tuh dengan karakter dan juga kompetensi terkait dengan kolaborasi, gitu. Jadi ini yang jadi acuan kita, panduan kita ketika kita mau menjawab pertanyaan, khususnya pertanyaan-pertanyaan yang on the spot yang kita tidak antisipasi. Oke. Nah, dan seperti yang tadi aku bilang, semua kriteria-kriteria itu bisa ditemukan di YouTube, teman-teman. Silakan nonton videonya. Aku sudah merangkumkan lah ibarat kata ya, dari video-video yang ada, aku rangkumkan seperti itu. Oke? Sampai sini dulu teman-teman. Apakah masih aman? Teman-teman tolong tuliskan di chat box. Apakah aman? Clear? Apakah ada pertanyaan? Aku juga agak lebih cepat dari yang biasanya karena mengingat waktu dan sebagainya. Aku mau make sure dulu sebelum lanjut apakah aman? Ada pertanyaan teman-teman? Aman? Aman? Oke, sip. Thank you, Filza. Thank you juga Putri. Nah, sekarang kuis yang kedua. Dalam berkomunikasi, saat ada miskomunikasi atau salah paham terjadi, siapa yang salah? Pemberi pesan atau penerima pesan? Tolong tuliskan di chat box. Pemberi pesan atau penerima pesan? Pemberi pesan, pemberi pesan, pemberi pesan, pemberi pesan, oke. Pemberi pesan, oke. Kalau kata Filza, keduanya, oke. Teman-teman yang lain, oke. Nggak ada lagi? Oke, sip. Ya, jadi Filza benar, ya. Bisa kedua belah pihak, oke. Kita belum tentu nih, ya. Tergantung situasinya, kata Ali, ya. Filza, congrats. Filza juga mendapatkan mockup gratis denganku. Nanti chat aja, WA, ya. Untuk kita janjian lebih lanjut lagi. Jadi bisa kedua belah pihak. Kenapa sih ini kita perlu paham? Oke, karena kita juga harus memahami situasi atau perspektif dari si interviewer ketika menginterview. Ya, kita masuk ke sini. Kita sebagai interview, aku ulangi. Kita sebagai interview, kita perlu bisa menunjukkan bahwa kita punya yang dicari LPDP. Tetapi tantangannya adalah karena komunikasi itu prosesnya dua arah, ya. Bagaimana informasi atau pesan kita tersampaikan dengan baik tergantung dari bagaimana kita menyampaikan pesan dan bagaimana penerima pesan menerima dan memahami pesannya. Karena karena apa yang disampaikan oleh pemberi pesan dan penerima pesan bisa saja terhalang oleh apa yang namanya communication barrier, ya. Dan ini yang harus kita pahami supaya apa? Strategi-strategi yang kita lakukan itu fungsinya, tujuannya adalah untuk menembus communication barrier ini. Gitu. Nanti apa komunikasi barrier-barriernya kita akan bahas sama-sama. Tapi ini kita harus pahami dulu supaya kita juga bisa paham dari sudut pandangnya interviewer seperti apa, gitu ya. Oke, sekarang aku mau aktivitas chat dulu teman-teman semuanya.
Ini apa adanya aja, ya. Silakan sampaikan apa adanya saja. Ini untuk eksperimen, untuk kita belajar seru-seruan bareng, teman-teman semuanya, ya. Oke. Nanti akan aku jelaskan apa maksud dari aktivitas ini. Oke, tapi jawab apa adanya aja, oke? Siap ya? Siap ya? Jujur secara apa adanya. Apa yang kamu bayangkan kalau kamu mendengar ada polisi datang ke rumah? Tolong tuliskan di chat box. Apa yang kamu bayangkan kalau kamu mendengar ada polisi datang ke rumah? Wah, kenapa nih? Gitu kan? Salah paham. Wah, mau apa nih? Ada apa nih? Ya kan? Ada lagi? Apa yang kamu bayangkan kalau mendengar narkoboy? Siapa yang punya narkoba di rumah gitu ya? Wah, ada urusan apa gitu kan? Bisa saja kita, wah bahaya kalau kata Surya. Nah, bahaya, oke? Ada perasaan bahwa, wah bahaya nih, ada polisi datang ke rumah, ya kan? Cari siapa nih gitu ya? Ada yang apa namanya bermasalah atau gimana gitu. Nah, sekarang teman-teman semuanya nggak punya SIM. Kalau SIM di jalan bisa, nggak ke rumah ya. Oke, sekarang teman-teman, jujur apa adanya ya. Terlepas dari afiliasi masing-masing teman-teman, tapi sampaikan aja apa adanya supaya kita eksperimennya nanti berjalan gitu ya. Apakah kamu akan percaya kalau orang ini berkata, percaya atau tidak ya? Apakah kamu akan percaya kalau orang ini berkata, saya tidak akan ikut campur. Orang ini berkata, saya tidak akan ikut campur. Harusnya tahu lah ya, orang ini siapa ya. Tidak, tidak percaya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak, tidak. Ada yang bilang percaya, ada yang bilang tidak. Oke, percaya. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak percaya. Oke, percaya. Oke, sip. Jadi ada campuran nih antara yang percaya dan juga tidak percaya ya. Nah, sekarang kita ganti tokohnya. Apakah kamu akan percaya kalau orang ini berkata, saya tidak akan ikut campur? Tolong tuliskan di chat box. Tidak, 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 tidak percaya. Tidak, wah buset sampai caps lock ya. Tidak, tidak percaya, tidak, mau percaya, tidak. Saya akan lawan. Oke, oke, teman-teman yang lain, ada lagi, ada lagi. Oke, menarik, menarik ketika melihat apa? Ketika tadi tokoh yang pertama, sekira 50% tidak percaya, 50% percaya. Tokoh yang kedua, 95% bilang tidak percaya. Oke. Artinya apa? Teman-teman sudah punya persepsi kan bahwa orang ini seperti apa. Jadi kemudian muncullah percaya atau tidak percaya tadi. Atau persepsi terkait dengan polisi sehingga muncullah bahwa wah, bahaya nih polisi datang ke rumah gitu. Kita sudah punya persepsi di sini. Sama seperti interviewer. Ketika mereka melihat formulir-formulirnya kita, esai dan sebagainya, mereka bisa sudah merangkai bias-bias yang ada di kepala. Mereka sudah bisa merangkai em, subjektivitas, persepsi dan sebagainya yang mereka akan pakai ketika interview dengan kita. Gitu. Sehingga ketika mereka datang, sebetulnya bisa jadi mereka tidak netral gitu. Nah, interview yang bagus sebetulnya adalah interviewer yang dilatih untuk bisa netral, tidak punya bias, dan seobjektif mungkin. Tapi, aku nggak tahu interviewer LPDP apakah dilatih seperti itu. Gitu. Oke? Nah, itulah yang kemudian memunculkan yang namanya tadi, communication barrier. Interviewers communication barrier. Bias. Ya, bias itu kayak kecenderungan ya di dalam pemikiran kita, dalam otak kita. Yang pertama ada yang namanya negativity bias. Orang cenderung akan lebih melihat hal-hal negatif terlebih dahulu. Oke. Kedua, stereotip. Pandangan akan sekelompok orang yang sifatnya terlalu menggeneralisasi. Misalnya kayak, ini orang pebisnis mah maunya untung doang gitu kan. Atau misalnya kayak, ini orang hukum ngomong doang misalnya ya, misalnya. Oke. Nah, atau yang terakhir adalah horn effect. Kecenderungan untuk memberikan penilaian buruk kepada seseorang berdasarkan kesan pertama.
Ketika kita perkenalan, udah gugup banget dan sebagainya, akhirnya dapat tuh horn efeknya di interviewer. Dan merasa bahwa, aduh, ini orang nggak bener, atau ini orang nggak berkualitas, misalnya gitu. Nah, itu yang kita perlu antisipasi, gitu kan. Selain dari ini, ada lagi communication barrier lainnya, yaitu apa? Tapi aku mau coba tanya dulu ke teman-teman. Tolong tuliskan di chat. Di kondisi seperti apa kamu tidak bisa diajak diskusi serius karena udah nggak nyambung atau nggak bisa menerima informasi dengan baik? Tolong tuliskan di chat box. Ngantuk, capek, lapar, capek, oke? Gugup, overwhelmed, panik, sentimen subjektif, lelah, oke? Pertanyaanku teman-teman. Dari yang apa teman-teman tuliskan di situ tadi, di chat box ya, apakah interviewer mungkin mengalami itu? Tolong tuliskan di chat box. Apakah interviewer mungkin mengalami lelah, burnout, gugup, overwhelmed, capek, lapar, ngantuk ya? Bisa jadi, pasti, sangat mungkin, tentu saja, ya kan? Udah jam 2 siang atau jam 1 siang, habis habis makan nasi Padang pakai rendang, telur, ayam, kenyang, bego, ngantuk, ya kan? Atau misalnya udah interview dari pagi, overwhelmed, pusing, capek, ya. Atau teman-teman, ketika kita menjawab, kita ngejawabnya panjang banget. Kita ngejawabnya teknikal banget. Ya interviewer akan overwhelm sendiri. Aduh, aduh, aduh. Saya nggak nangkep apa yang kamu omongin. Gitu. Nah, itu yang kita perlu antisipasi juga. Jangan sampai ada communication barrier dari sisi yang namanya cognitive overload. Apakah mereka punya limited energy, limited focus, ya, limited recall, atau angry brain, atau ketika kita kesal atau marah. Nah, sehingga apa teman-teman? Nah, kalau kata Kak Cynthia, sangat mungkin ya, apalagi jadwalnya jam 4 sore gitu. Sehingga apa teman-teman? Misalnya angry brain. Ketika misalnya interviewer bilang begini, ini kamu nggak punya jurnal. Kamu yakin kamu mau S2? Kamu nggak punya jurnal loh. Kamu nggak punya publikasi penelitian apapun loh gitu. Ketika dia men-challenge seperti itu, kemudian kita bilang begini, nggak masalah Pak, saya yakin bisa S2 karena saya sudah saya akan belajar begini, 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 gitu ya. Itu kan kita kayak terkesannya menantang ya, ya kan? Nggak masalah Pak, misalnya gitu. Sehingga apa? Bisa jadi nanti kena ke subjektifnya dia malah kesel ngelihat kita, ya. Terus teraktivasilah tadi yang aku bilang soal angry brain itu. Jadi dia males ngelihat kamu, udah kesal, udah marah gitu. Nah, itu juga bagaimana kita bisa mengendalikan situasi dan merespon dengan baik, ya. Sehingga tipsnya apa teman-teman? Kalau misalnya kita di-challenge, dipertanyakan sesuatu, pertama adalah acknowledge concern-nya mereka. Saya paham dengan concern-nya Bapak terkait dengan jurnal tadi. Itu yang pertama, oke. Yang kedua, tambahkan argumen kita, tetapi jangan pakai kata tapi. Karena kalau pakai kata tapi, itu jadinya kontradiktif. Kayak melawan gitu ya, ibarat kata ya. Dalam strategi komunikasi yang positif, ada prinsip yang namanya ya dan. Yes and. Bukan iya tapi, yes but. Bukan itu. Jadi gini, iya Pak, saya paham dengan concern-nya Bapak terkait dengan jurnal tersebut, dan saya sejauh ini berusaha untuk mempelajari jurnal-jurnal yang ada, sehingga saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk bisa menulis jurnal ke depannya. Di satu sisi, di S2 nanti saya juga akan belajar modul bla 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 untuk saya belajar lebih banyak lagi soal menulis jurnal, misalnya gitu. Itu bisa bisa lebih positif jadinya. Tidak ada kesan-kesan negatif dan tidak melawan, gitu ya. Ini ada Kak Budiono angkat tangan, ada yang mau ditanyakan?
Sebelumnya izin Kak, saya Yes, mohon maaf Kak, ini nggak on cam habis futsal. santai, santai. Siap, siap Kak, jadi oke. Saya mau nanya ini Kak, yang tadi menarik ya, yang soal jawaban yang teknikal. Ya, Oke, jawaban yang cukup teknikal. Saya juga misalnya baca apa dengar info juga katanya itu kan interviewernya itu dicariin sama yang seenggaknya dia sebidang sama kita Pak, salah satu ya, panelisnya. ya, Nah, apakah kita misalnya Pak, takutnya misalnya kalau kita ini apa menggunakan mungkin apa term-term yang apa yang umum, nanti mungkin apakah misalnya tidak kesannya oh kayaknya dia emang nggak paham deh dengan apa yang akan dia buat. Nah, terlebih misalnya Pak untuk case kayak saya itu Pak cross major. S1 ya. dan S2 saya itu tidak linear ya, meskipun misalnya ada tetap ada irisan, kekhawatiran saya di situ sih Kak. Terima kasih Kak. Thank you, Kak Budiono. Jadi, pertama, aku komen yang cross majornya dulu ya. Jadi, cross major itu nggak apa-apa. Yang penting adalah ada alignment dengan yang lain. Contoh, align dengan pekerjaan kita, align dengan aktivitas kita yang lain gitu. Jadi selama kita punya dasar-dasar yang memang sesuai, nggak masalah gitu. Tetapi kalau dalam pengalaman hidup kita sama sekali nggak ada soal marketing, tapi tiba-tiba kita mau ke marketing, ya itu dipertanyakan. Yang kedua, soal tadi teknis. Betul bahwa bisa jadi ada interviewer yang memang satu bidang dengan kita. Tetapi ingat bahwa di situ ada tiga interviewer. Bisa jadi dua lagi tidak paham apa yang kita omongin. Sehingga kita tetap perlu membuat mereka paham, nggak cuman si orang yang lagi kita ajak ngomong. Gitu. Berikutnya lagi adalah, ketika dia mau menggali lebih lanjut, untuk membawa ke hal yang lebih spesifik, disitulah kita bisa membawa hal-hal yang lebih teknikal. Gitu. Tetapi ketika pertanyaan-pertanyaan awal, pertanyaan-pertanyaan dasar, jangan terlalu teknikal, nanti jadinya orang bingung gitu. Tapi kalau emang dia ngebawa lebih detail dan mau lebih teknis, baru tuh kita sebutkan hal-hal yang lebih teknis untuk menunjukkan bahwa kita juga tahu gitu. Atau kalau misalnya bahwa ada istilah-istilah ya, nggak terlalu banyak gitu ya, kita sebutkan aja istilah teknikalnya, tapi kita juga sebutkan deskripsi singkat itu tuh maksudnya apa gitu. Oke, itu bisa jadi salah satu strategi juga. Dari Ali ada pertanyaan? Halo Kak. Yes, halo. Udah on cam ya, lagi rame saat di sini. Aman, 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 langsung aja. Siap. Ini terkait interview, pertanyaan interview itu kan beberapa dari mentor dan juga pendapat yang lain itu ada menggunakan metode ya, kayak STAR, SMART dan juga piramida terbalik. Atau eh, tapi kalau kita itu tiap orang itu kan nggak bisa dipaksakan kan kalau dengan pakai metode yang mana bisa juga ngalir aja tetapi itu bisa menjawab semua pertanyaan interview itu gimana menurut kakak? Oke, eh framework-framework kayak STAR, SMART, dan sebagainya itu harus tahu tempatnya di mana. Kalau kita mau menggunakan STAR, itu adalah ketika dia bertanya hal-hal seperti, eh, tolong jelaskan pengalaman kamu terkait dengan leadership. Tolong jelaskan pengalaman kamu terkait dengan bla bla bla. STAR itu dipakai untuk pertanyaan yang terkait dengan apa yang kita lakukan di masa lalu. Oke. Terutama terkait dengan situasi atau konteks tertentu. Kayak tadi, soal leadership lah, problem solving, dan sebagainya. Em, kalau SMART, itu ngomongin soal rencana kontribusi. Em, SMART itu digunakan supaya penjelasan rencana kontribusi kita bisa spesifik dan terukur, ya. Itu bisa digunakan untuk jadi panduan bagaimana menyentuh poin-poin yang penting, tapi tidak terlalu detail. Oke, jadi cukup mengcover, tapi tidak terlalu detail banget gitu ibarat kata. Itu bisa kita pakai ketika ngomongin rencana kontribusi jangka pendek, karena kita memang perlu lebih eh, memberikan penjelasan yang lebih detail lah ya, kayak
targetnya apa, timeline-nya bagaimana, berapa lama dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk ngomongin rencana kontribusi secara keseluruhan, tidak usah semuanya pakai SMART, nanti terlalu panjang juga gitu. Nah, tapi balik lagi ya, tidak berlaku untuk pertanyaan lainnya. Contoh misalnya, kenapa kamu mau S2? Itu tidak bisa pakai STAR atau juga tidak bisa pakai SMART gitu. Jadi memang si framework tadi kita harus tahu pemakaiannya ada di mana, di jawaban di pertanyaan yang mana gitu. Kalau tadi kata Kak Ali ya yang nanya ya, bilangnya bahwa saya mau ngalir aja. Ngalir aja ini nggak apa salah, yang penting fokus ke bigger picture-nya. Jangan sampai ngalir ajanya ini ngalir bocor ke detail-detail yang nggak perlu. Nah, itu yang kita akan pelajari nanti di bagian akhir di webinar ini. Tapi akan kita pelajari lebih banyak lagi di webinar di hari Sabtu. Oke? Mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita lanjut, teman-teman. So, untuk kita bisa mengatasi yang namanya tadi interviewers communication barrier, kita bisa pakai yang namanya the art of persuasion. Ethos, logos, pathos yang akan kita pelajari ya. Tadi Kak Ali aku udah jawab, mudah-mudahan terpenuhi ya jawabannya ya. Kalau mau ada komen nanti bisa silakan komen di chat juga. Oke, sekarang kita akan belajar ini. Nah, aku mau tanya dulu teman-teman quiz ya. Siapa pencetus dari prinsip the art of persuasion, teman-teman semuanya? Tolong tuliskan di chat box. Pencetus the art of persuasion yang akan kita bahas. Dan ini prinsipnya udah aku sesuaikan dengan konteks LPDP juga ya. Dale Carnegie? Bukan. Aristoteles, yes. Betul sekali ya. Aristoteles ya. Wah, Nisa dapat mockup gratis, tapi Nisa bentar lagi mau interview nih. Jadi nggak tahu nih sempat apa enggak ya. Tapi intinya adalah thank you Nisa sudah menjawab. Mendapatkan mockup gratis lagi, mockup gratis denganku. Tapi kalau memang sempat sebelum kamu interview ya. Nah, so ini adalah di apa namanya dicetuskan oleh Aristoteles ya, atau filsuf dari Yunani. Kita akan fokus banyaknya ke etos di webinar yang kali ini ya teman-teman ya. Etos itu maksudnya gimana? Bagaimana kita menunjukkan kredibilitas atau seberapa kita bisa dipercaya supaya interviewer percaya kepada kita. Oke. Dengan mengoptimalkan etos, kita bisa mengatasi bias dari interview yang tadi aku bilang tadi ya, communication barrier. Oke. Bias-biasnya itu kita bisa atasi. Dan kita bisa memanfaatkan halo effect justru. Dengan apa? Kita memberikan kesan pertama yang baik sehingga dia nextnya apa namanya pertanyaan-pertanyaan berikutnya dia bisa lebih senang dengan kita, lebih percaya dengan kita karena punya halo efek yang bagus dari kesan pertama yang kita sampaikan. Bagaimana cara mengoptimalkan etos ini? Ada beberapa poinnya, kita akan langsung saja masuk ke dalam masing-masing poinnya ya. Sekarang aku mau nanya dulu ya teman-teman semuanya di sini. Karena ada beberapa yang mendapatkan advice yang berbeda, tapi aku mau tanya ke teman-teman. Teman-teman, menurut teman-teman, baik itu yang teman-teman percayai atau yang teman-teman dengar di luar sana, oke. Interview online boleh pakai gestur atau tidak? Tolong tuliskan di chat box. Interview online boleh pakai gestur atau tidak? Boleh, boleh. Oke, boleh. Oke. Ada yang pernah mendengar bahwa tidak dianjurkan? Ada yang pernah mendengar bahwa tidak dianjurkan? Oke, tidak berlebihan. Yes, belum. Oke. Sip. Oke, tidak pernah ya. Oke. Entah dari mana ada beberapa yang bilang ke aku, Kak, ada yang bilang bahwa katanya jangan pakai gestur gitu. Nah, itu aku bisa bilang bahwa ngaco ya, gitu. Dari mana teorinya gitu. Betul, jangan berlebihan. Oke.
Jangan ada gitu kan, ngapain gitu. Untuk nggak berlebihan, pertama adalah gesturnya tangannya di sini saja, jangan terlalu ke atas-atas. Jadi di bagian dada gitu ya, supaya tidak menutupi muka kita juga gitu. Dan berikutnya adalah ya jangan sampai kita terlalu fokus untuk gestur gitu. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita menyampaikan informasi dan tangannya ngikut aja gitu. Nah, kenapa kita perlu gestur? Karena ada penelitian yang menyampaikan bahwa komunikasi itu tersampaikannya 55% melalui nonverbal, 38% melalui vokal, nada dan sebagainya, 7%-nya melalui verbalnya kita. Apalagi interview online di mana mereka tidak bisa mendengarkan kita, sehingga mereka akan sangat bergantung pada ekspresi muka kita, gestur, dan juga vokalnya kita gitu. Maksudnya kita kan tidak in person, tidak face to face gitu kan. Jadi itu perlu lebih ditunjukkan gitu. Sehingga apa, untuk nanti interview LPDP, penampilannya, pakaiannya bagus, rapi, pencahayaannya ya, sudut dan kualitas kamera juga itu diperhatikan, oke. Nanti akan ada video yang akan aku putarkan penjelasan dari aku juga. Ekspresi muka teman-teman, senyum ya, ekspresif dan responsif. Jadi gini, sesekali senyum gitu kan. Selamat pagi Pak. Ya terima kasih Pak gitu. Oke. Supaya nggak kayak aduh galak banget nih orang, atau kayak tidak terkesan friendly gitu ya. Kita perlu menunjukkan kesan ramah tadi. Oke. Dan kalau kita sudah baik, kita sudah ramah ya, interviewer juga kan akan lebih luluh lah ibarat kata ya. Nggak terlalu tega lah ibarat kata mau ngebantai kita gitu ya. Nah, ekspresif dan responsif maksudnya gini. Kalau dia ngomongin sesuatu, kita kayak, oke, terima kasih Pak. Jadi, tunjukkan bahwa kita memang betul-betul mendengar gitu, ya. Tapi hati-hati, ekspresif dan responsifnya. Jangan sampai ekspresif yang mempertanyakan, hmm, hmm, hmm. Sorry, sorry. Jangan sampai ekspresifnya yang mempertanyakan atau menantang. Misalnya gini, em, emang kamu yakin kamu nggak akan kecantol sama orang di luar sana? Terus ekspresi kita, enggak lah Pak, gitu. Itu jadinya kayak nantangin gitu kan. Nah itu harus hati-hati juga ya. Yang kedua, hati-hatinya adalah ketika kita tidak tahu sesuatu, pasang poker face. Jangan langsung kayak, aduh mati gua. Gitu. Dengarkan dulu, tenang, oke. Lalu lebih baik pasang muka berpikir ketika tidak tahu. Misalnya, eh, bagaimana menyelesaikan isu MBG ini, gitu ya, misalnya gitu ya. Terus kita nggak tahu kan, kita tunjukkan muka berpikir. Menurut saya, gitu. Atau kayak, menurut saya, misalnya gitu. Jadi kelihatan bahwa kita juga lagi berpikir, lagi memproses gitu ya. Itu sebagai salah satu bentuk menunjukkan kita orang yang kredibel juga sebetulnya, karena kita tidak asal jawab gitu. Nah, vokal, artikulasi, oke, volume, kejelasan mikrofon kita itu juga perlu diperhatikan juga ya. Sebaiknya teman-teman tes juga mikrofonnya. Nah, volume ini teman-teman, kadang-kadang kalau orang nggak pede, volumenya kecil ya. Tapi kadang-kadang juga kalau orang gugup, terlalu effort, volumenya kencang banget. Oke. Kalau kecil, jadinya tadi menurunkan kredibilitas, terlihatnya nggak percaya diri, tidak yakin. Kalau kencang banget, interviewernya capek mendengarkannya. Jadi itu memang perlu diseimbangkan. Oke. Gestur ya, gestur, sesuaikan gestur dengan pesan. Nah, sekarang aku akan tunjukkan
bagaimana terkait dengan sudut sudut kamera gitu ya. 3 hal teknis yang perlu diperhatikan untuk interview nanti. Oke, aku akan pasang video. Ini videoku pribadi sebetulnya yang aku post di YouTube Short ya. Kalau dengan videonya mudah-mudahan lebih jelas. Hal sepele, tapi bisa bikin kamu gagal dalam interview online. Yuk kita bahas. Bukan soal cara menjawab atau konten jawaban kita, yang paling pertama kita perlu perhatikan adalah impresi. Nah, menurut penelitian, justru ada 3 hal yang mempengaruhi impresi kita ketika interview online. Bukan soal cara berpakaian kita atau bukan soal penampilan kita. Yang pertama, eye contact. Kalau kita interview offline, kita kalau menjawab kan natap mata interviewernya ya. Tapi kalau interview online, untuk bisa interviewernya merasa ditatap sama kita itu melihat ke kamera webcamnya kita. Jangan ke layar. Kalau ke layar, pandangannya seperti ini. Kita harus melihat ke kamera atau ke webcam supaya interviewer merasa bahwa kita sedang melakukan eye contact kepada mereka ketika menjawab interview. Yang kedua, sudut kamera. Menurut penelitian, sudut kamera laptop kita atau webcam kita kalau sejajar dengan mata kita atau berada di atas sedikit dari garis mata kita, itu menghasilkan impresi yang lebih positif dibandingkan kalau sudut kameranya berada di bawah garis mata kita. Yang ketiga, jarak dari muka kita ke layar atau kamera kita. Supaya tidak terlalu dekat, tidak terlalu besar mukanya kita di layar, sehingga interviewer jangan sampai merasa personal space mereka dilanggar. Kalau teman-teman ada orang asing yang Oke, videonya jelas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tadi audio dan juga mudah-mudahan audio dan visualnya juga jelas videonya ya. Itu hal-hal teknis yang perlu diperhatikan teman-teman, dan soal jarak ke kamera, teman-teman bisa lencang depan ya. Jadi satu tangan ke layar itu adalah jarak yang ideal, dan teman-teman berada di tengah kotak ini gitu ya. Supaya juga kalau mau pakai gestur juga kelihatan gitu. Oke. Nah, berikutnya soal believability yang tadi aku bilang ya di video juga, soal kontak mata. Lihat ke kamera, jangan ke interviewer. Dan sebetulnya itu menguntungkan kita teman-teman. Karena apa? Kalau kita orangnya overthinking terutama ya, ketika kita melihat muka interviewer, terus interviewernya kayak mukanya gimana, atau dia nguap dan sebagainya gitu ya, kita jadinya overthinking dan kemudian mempengaruhi jawaban kita. Jadinya malah nggak fokus gitu. Tapi kalau kita nggak lihat mereka dan fokus ke kamera aja, kita nggak akan terpengaruh gitu. Jadi sebetulnya itu salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan dari interview online. Ya, boleh aja ngecek sesekali interviewernya boleh, tapi jangan terlalu sering. Dan balik lagi, reaksi mereka seperti apa, jangan sampai kita jadi overthinking dan malah mempengaruhi performanya kita. Mindset untuk believability, bagaimana kita dilihat percaya gitu ya, bagaimana kita bisa dipercayai maksudnya. Kita sendiri harus percaya dengan apa yang kita sampaikan. You have to believe what you say to make others believe it. Ya. Dan ngomongin soal ini, ngomongin soal percaya dan juga kepercayaan diri, ya. Lebih baik, bukan lebih baik. Teman-teman akan dilihat lebih bagus kalau teman-teman percaya diri meskipun tidak setahu itu, dibandingkan teman-teman nggak percaya diri padahal teman-teman lumayan tahu. Oke. Karena untuk interview orang melihat apa yang diperformance-kan, apa yang diperformakan gitu. Ya. Jadi hajar aja. Percaya diri, believe in what you are going to say, believe in what you are going to do gitu. Nah, seringkali ada orang yang bilang begini, Kak, tapi kan aku nggak yakin ini rencana kontribusinya bisa diimplementasikan apa enggak. Kita kan nggak tahu masa depan kayak gimana. Betul, semua itu di tangan Tuhan, betul.
Tapi kan setidaknya kita yakin dengan rencana kita. Kita sudah punya detail-detail bahwa rencananya akan berhasil dengan detail-detail seperti ini. Yakinlah akan rencana tersebut gitu. Implementasinya bagaimana? Ya betul, nanti tergantung Tuhan dan segala macam gitu kan. Tapi setidaknya yakin dulu dengan rencana yang sudah kita formulasikan ya. Intonasi. Jangan up talk. Up talk itu maksudnya gimana? Kalau ngomongnya kayak nanti ada video deh, bisa langsung ditunjukin videonya untuk kemudian ngelihat up talk itu kayak gimana. Beri penekanan pada poin-poin penting dan perpanjang huruf vokal. Jadi kalau teman-teman mau memberikan penekanan, caranya gimana? Dipanjangin huruf vokalnya. Misalnya ya, semua U-nya dipanjangin kan. Semua masalah yang ada di Indonesia itu disebabkan oleh ketidakkompetenan para penyelenggaranya. Misalnya gitu. Jadi huruf vokalnya itu diperpanjang untuk bisa memberikan penekanan. Oke. Filler words, kurangi atau hilangkan filler words Kurangi atau hilangkan kata mungkin untuk balik lagi meningkatkan believability-nya kita, meningkatkan rasa percaya orang ke kita. Oke. Filler words ini kuncinya adalah satu, kita perlu nyaman dulu dengan kekosongan. Karena kalau kita tidak, kekosongan tuh maksudnya gini, bukan kekosongan hati atau gimana ya. Kalau kita ngomong, ini kan kita nggak kosong. Nggak ada dead air, nggak ada yang diem gitu ya. Tapi kalau kita lagi mikir, kan jadinya diem. Kalau kita nggak nyaman dengan itu, karena kita nggak pede dengan diri kita nggak nyaman dengan pembawaan kita gitu ya. Nah, itu kita cenderung untuk mengisi kekosongan tadi, dead air tadi, dengan filler words. Tapi kalau kita pede, kita bisa tinggal pause dan mikir. Pause dan mikir. Karena pause bukan berarti tidak tahu, pause bukan berarti bodoh, ya. Pause bukan berarti nggak kompeten, nggak juga. Itu mindset yang perlu diterapkan. Jadi begitu lagi ngejawab dan kemudian kita harus mikir, pause saja dulu dibandingkan kita mengisinya dengan filler words. Ya. Nah, itu untuk believability. Dan yang aku tadi bilang soal uptalk, intonase, kita coba belajar dari salah satu communication coach. Nah, aku kan sebagai people development consultant, aku juga perlu banyak belajar ya dari coach-coach di luar sana. Salah satunya adalah communication coach yang memang aku cukup favorit dan aku belajar dari dia gitu. Nah, teman-teman juga sebetulnya interview ini kan adalah communication, ya kan? Jadi sebetulnya mencari advice dan sebagainya adalah orang-orang yang paham komunikasi gitu. Makanya kadang-kadang ada award di LPDP yang tidak punya kompetensinya, tidak punya bla 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 yang dibutuhkan sebetulnya expertise, tapi asal ngomong aja berdasarkan subjektivitasnya dia. Nah, sebetulnya lebih baik adalah ke orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, khususnya kalau untuk ini bidang komunikasi. Nah, aku tunjukkan salah satu video dari si communication coach ini. I ended every sentence on a high pitch. I've been studying communication for the last 10 years, and I'm certain that I'm going to be able to help you solve all of your communication problems. A very common thing we do here in Australia. So if I end my sentences on a lower pitch, watch what happens. I've been teaching communication now for the last 10 years, and I'm certain I'm going to be able to help you solve all of your communication issues. What a crazy difference. And that's just the ending pitch. If you're not aware and you keep ending on a higher pitch, like this, then everyone's going to question your authority. And often we do this in Australia out of a beautiful place because we want to be humble. But I clearly learned something in America. They always end on a lower pitch. We are the best at what we do, even when they're not. But Oke. Aku mau ngecek dulu videonya jelas nggak teman-teman, audio dan juga visualnya.
Aku mau memastikan, oke jelas ya, sip, thank you. Nah itu tadi ya, jadi kalau up talk itu endingnya naik, 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 gitu. Tapi kita harusnya bisa mengakhiri kata kita dengan low pitch, sehingga terdengar firm, terdengar yakin, gitu. Oke, nah masuk ke berikutnya. Soal artikulasi, ya. Aku juga akan tunjukkan video di mana teman-teman bisa melatih artikulasi. Karena kadang-kadang kita ngomongnya kecepatan, ngomongnya kayak kumur-kumur gitu ya. Kita perlu latihan mengartikulasikan dengan baik supaya bisa didengarkan dengan baik juga. Dulu aku di UI, di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Salah satunya belajar soal teater. Di teater itu, aktor kan harus bisa ngomong artikulasi dengan baik. Mereka melatihnya dengan bagaimana? Ada kata-kata yang mereka ulang, ya, dengan mulutnya itu harus sangat-sangat terbuka. 3 jari, A. Jadi A, I, U, E, O gitu ya. Mereka biasanya ngomong membaca atau ngomong huruf-huruf kayak misalnya kuku, kaki, kakakku, kakek, kaku, kakaka gitu-gitulah intinya ya. Aku udah lupa. Tapi intinya kayak gitu dengan mulutnya lebih terbuka untuk membiasakan artikulasi. Nah, selain dari strategi seperti itu, dengan cara seperti itu, kita bisa melatih artikulasi juga dengan cara seperti ini. People ask me all the time, how can I sound more clear when I speak? And here is the fastest fix I know. It's almost stupidly simple, which is why it works. It's called the pen drill. So you grab a pen, clean it, and then put it between your teeth like this. Now grab a book, and then with the pen in place, you want to read the paragraph out loud. So you read the paragraph out loud slowly on purpose. Overpronounce everything. Do it for about 60 seconds. And then you take the pen out, you might want to clean it again, and keep reading. You will feel a difference immediately. Your mouth opens more. Your words land cleaner. You stop mumbling without even trying. Now here's why this works. Clear speech signals calm authority, and calm authority is magnetic. You don't sound rushed, you don't sound unsure, you sound like someone who expects to be listened to. So Oke, itu juga salah satu teknik latihan yang bisa dilakukan. Tapi kalau teman-teman sudah yakin dengan artikulasinya, ya sudah, nggak usah dipikirin yang ini, yang hal-hal ini gitu ya. Ini untuk orang-orang yang merasa butuh latihan. Oke, berikutnya teman-teman semuanya adalah soal kepercayaan diri. Ini yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman, Kak gimana aku ngerasa nggak pede, aku ngerasa panik, panikan, dan sebagainya gitu ya. Pertama kita harus pahami dulu bahwa kepercayaan diri itu bisa dibagi dua. Satu, inward emotional confidence. Dan dua, namanya adalah outward social confidence. Inward itu kita percaya dengan diri kita karena pemahaman kita sudah kuat. Oke, kita percaya dalam internal diri kita. Untuk memperkuat ini adalah sorry. Untuk memperkuat ini adalah kita perkuat pemahaman, minta penilaian orang lain untuk bisa memberikan feedback konstruktif terhadap pemahaman kita juga. Dan pahami dan yakini bahwa manfaat yang kita berikan ini memang akan berdampak positif gitu. Sehingga dari dalam diri kita pede. Tapi ada juga yang namanya outward social confidence, ini lebih kepada kepercayaan diri berinteraksi dengan orang lain. Biasanya orang-orang ekstrovert yang lebih mendapatkan energi dari orang lain dan terbiasa untuk ngomong dengan orang lain, biasanya akan lebih pede di bagian ininya. Nah, untuk kita yang tidak terbiasa, ya kita cara memperkuatnya membiasakan diri berinteraksi dengan situasi-situasi yang sama gitu. Makanya itu gunanya latihan interview, karena untuk terbiasa berinteraksi ketika interview. Tingkatkan energi kita, genuinity kita, dan kindness kita saat berbicara, supaya betul-betul bisa relate dengan orang yang ada di depan kita gitu ya, orang yang kita interaksi dengan mereka dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah soal kepercayaan diri ya teman-teman semuanya. Dan ini ada tips tambahannya. Satu,
Terapkan pemikiran bahwa kita ini mau berdiskusi dengan santai, bukan mau diinterogasi. Oke. Kedua, soal kepercayaan diri. Terapkan pemikiran bahwa saya pasti tidak sempurna. Saya hanya perlu berusaha yang terbaik. Tidak semua bisa saya kontrol. Kalau ada salah tidak apa-apa, tinggal mengakui dan diatasi. Ya. Seringkali gugup, cemas, khawatir itu berasal dari keinginan kita untuk mengontrol semuanya. Keinginan kita untuk mengendalikan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Itu yang membuat kita jadinya gugup, terlalu cemas, terlalu khawatir. We need to let it go, gitu. Kita sudah persiapan dengan baik, percaya dengan persiapan kita. Apapun nanti yang terjadi ketika hari H, hadapin aja, gitu. Itu prinsip yang terdengar simpel, tapi sebetulnya bisa mengubah performa kita. Oke. Dan ketika kita merasa gugup atau deg-degan, kita bisa memberitahu otak kita bahwa this is just excitement. I'm just being excited. Saya hanya merasa tertarik untuk interview. Karena sebetulnya kita bisa kayak nge-trick atau menipu otak kita dengan bilang seperti itu. Karena sebetulnya excitement dengan perasaan nervous itu mirip perasaannya. Sinyal ke otaknya mirip gitu kan. Tinggal kita menamakan sinyal itu bahwa this is just excitement, this is not me being nervous gitu. Pikirkan sesuatu yang menenangkan, jadikan itu jangkar. Saat merasa gugup, hitung 1-5 lalu pikirkan pikiran jangkar tersebut untuk bisa kembali menenangkan gitu ya. Lakukan high power pose sebelum interview gitu, kayak berdiri. Begini gitu ya. Gini. Gitu kan. Dan ketika kita interview juga, badan kita harus terbuka ya teman-teman. Jangan sampai badan kita bungkuk, tertutup. Itu semakin membuat kita terkekang, membuat kita nggak pede. Akhirnya apa? Volumenya nggak keluar, gesturnya nggak keluar, intonasinya nggak keluar, nggak bebas jadinya. Ya. Jadi jangan melakukan low power pose, oke? Sebelum aku mulai interview LPDP di 2024, aku joget dulu. Aku masih inget tuh. Lagunya lagu Jungkook, Standing Next to You. Oke, joget dulu sebelum kemudian mulai interview gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan untuk menambah kepercayaan diri juga. Terakhir untuk kepercayaan diri teman-teman. Kalau kata Bruce Lee, ya. Bruce Lee bilang, action is a high road to self-confidence and self-esteem. Artinya apa? Kalau kita nggak pede, lakukan aksi, persiapan, latihan, revisi, praktek terus. Action itulah yang nantinya akan menambah self-confidence dan self-esteem kita. Jadi jangan nunggu pede dulu baru action. Kebalik, action dulu, action itulah yang akan membuat kita pede. Kadang-kadang kita sudah terlalu overwhelmed dengan kepanikan dan ketidakpedean kita, malah kita nggak melakukan apapun, malah tambah nggak pede. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata Christina Grimmie, penyanyi Amerika, confidence is not they will like me, confidence is I will be fine if they don't. Dalam artian apa? Kita perlu merasa cukup dengan diri kita dan kita merasa bahwa diri kita oke. Ya. Ini akarnya lebih jauh lagi nih. Bagaimana kita ditumbuh kembangkan, lingkungan kita tumbuh, feedback yang kita dapatkan gitu ya. Kalau kita seringkali misalnya dibilang bahwa kamu nggak cukup, kamu nggak bagus, kamu nggak kayak anak tetangga, bla bla bla, ya. Kalau kita sering mendengarkan hal-hal kayak gitu, akhirnya self-esteem kita, self-worth kita bisa jadi tercederai dan itu menyebabkan isu di confidence ini. Dan itu akarnya lebih dalam lagi gitu. Sehingga teman-teman semuanya selain juga action, tapi kita juga perlu belajar menerima diri kita apa adanya, sehingga ketika kita masuk ruang interviewer,
I don't care mereka menjudge saya seperti apa. I'm fine with myself. I'm fine if they don't like me. Gitu. Itu juga salah satu kepercayaan yang berasal dari dalam diri sendiri. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Kalau enggak, tolong tuliskan aman, clear, bla bla bla. Gestur membantu fluency, Kak. Sama kayak high power pose tadi ya. Gestur itu membuat kita bisa bergerak. Dan kalau kita bisa bergerak, itu membebaskan. Gini, kalau gugup kan kayak rasanya deg-degan dan sebagainya gitu ya. Kalau kita bergerak, itu bisa lebih terrilis gitu. Tapi kalau kita diem aja, low power pose, apa namanya, tertutup body gesturnya gitu ya, itu semakin tidak merilis kegugupan tersebut gitu. Jadi gestur itu bisa membantu dengan kita bergerak dan merilis kegugupan tadi, akhirnya bisa, mudah-mudahan bisa lebih lancar gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Aman sejauh ini? Clear? Tolong tuliskan di chat box responnya. I need to check. Halo? Apakah masih di sana? Are you still there? Tolong tuliskan di chat box. Clear? Aman? Sip? Tidak ada pertanyaan? Oke. Sip. Sekarang kita masuk ke berikutnya ya, untuk bagaimana kita menunjukkan etos kita. Yaitu soal powerful intro dan closing ya. Nah, ini yang juga orang-orang sering tanyakan juga nih. Kenapa kita perlu powerful intro dan closing? Karena ada yang namanya primacy dan recency effect. Yaitu apa? Orang cenderung mengingat hal yang disampaikan pertama kali dan juga terakhir kali. Nah, sehingga dalam introduction itu penting untuk memberikan kesan pertama ke interviewer dan penting untuk memberi konteks yang cukup menyeluruh. Oke. Nah, sebetulnya aku tidak suka ya menyampaikan formatnya begini, formulanya begini, sebetulnya enggak. Karena apa alasan nanti aku akan jelaskan. Tapi ini untuk membantu teman-teman dulu. Jadi misalnya teman-teman bilang bahwa selamat pagi Pak, selamat siang, sore, senyum gitu ya. Kita bisa bilang semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat hari ini atau apalah terserah ya. Tapi intinya memberikan kesan, tujuannya untuk memberikan kesan ramah dan santun. Positive impression. Baru habis itu nama kita, latar belakang pendidikan, pekerjaan, atau lainnya. Nah, ini sebetulnya bisa disesuaikan, teman-teman. Yang penting adalah bagaimana dari profil diri kita menunjukkan bahwa kita punya pengalaman, kita punya kapabilitas, dan kita punya otoritas untuk membawa isu dan melakukan rencana kontribusi yang kita rencanakan. Oke. Setelah itu baru tutup dengan isu yang ingin diatasi apa secara singkat, program kita apa yang kita mau ambil, dan rencana kontribusinya apa secara singkat juga, tujuannya untuk memberikan gambaran isu dan rencana masa depan. Oke. Seperti yang tadi aku bilang, untuk profil diri, pilih yang relevan dengan isu. Maksudnya adalah boleh aja dibebaskan, tidak terpaku harus ada pendidikan dan sebagainya. Yang penting yang relevan dengan isu. Kebanyakan orang terjebak dengan template ya. Kalau dipotong pas lagi pembukaan gimana Rainer? Oke. Pertama dari persiapan kita persiapkan dulu pembukaan yang nggak terlalu panjang ya. Sehingga makanya segini aja, nggak banyak-banyak, nggak terlalu detail. Oke. Sehingga bisa jadi persiapan kita untuk tidak dipotong ya. Terutama kalau pembukaan tuh jarang sih dipotong karena itu baru pertama kali, kecuali kita memang langsung panjang banget gitu. Tapi kalau dipotong ya sudah nggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Tinggal begini, kita dipotongnya di bagian mana? Misalnya, oh saya belum sempat menyampaikan pekerjaan saya apa ya, padahal itu adalah konteks yang penting. Oke. Nah, ketika nanti mau menjawab pertanyaan lain yang kita perlu menjelaskan konteks kita pekerjaannya apa dulu, masukkanlah konteks pekerjaannya sebelum masuk ke inti jawabannya gitu. Lebih ke situ sih. Jadi apa yang dipotong berarti belum ada informasinya kita sampaikan,
jangan lupa untuk menyampaikan yang penting di jawaban-jawaban yang berkaitan gitu. Nah, teman-teman semuanya, kita coba latihan ya. Di sini ada contoh kasus Budi. Budi bertujuan memberantas satu isu pertanian yang ada di kampung halamannya di Kota Tebing Tinggi. Budi S1 di jurusan Teknik Elektro ITB. Budi bekerja di Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi. Budi lulus cum laude dari ITB. Budi juara 1 turnamen nasional e-sports. Budi punya followers di TikTok sebanyak 100.000. Poin mana dari profil diri Budi yang relevan dengan isu? Teman-teman, tolong tuliskan di chat box. Mungkin ini biar lebih clear, aku tulisnya seperti ini. Coba sebentar ya, aku ubah juga. Jadi ini tidak termasuk. Ini aku buat ini ya. Oke, kalau gini teman-teman. Yang relevan yang mana? Oke. Tolong tuliskan di chat box dulu sambil aku ngecek ini sebentar, bentar ya. Oke. Sorry, tadi alarm dapur nyala. Eh, oke, yang relevan poin 2 tempat kerja 13. Oke, ya, 112. Oke. 12. Oke, sip. Tempat kerja 13. Oke, sip. Nah, betul teman-teman semua, yang berkaitan yang relevan adalah yang Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi. Gitu kan? Soal dia teknik elektro di ITB nggak berkaitan. Ya. Kecuali misalnya rencana kontribusinya soal elektronik misalnya, itu bisa jadi. Tapi kalau enggak, ya nggak usah dibawa. Lulus cum laude dari ITB, nggak usah dibawa. Oke? Turnamen nasional, nggak usah dibawa. Gitu. Jadi memang ini perlu disesuaikan dengan apa? Relevansinya ke isu apa? Relevansinya ke rencana kontribusi apa? Karena perkenalan kita mau menunjukkan tadi, pengalaman, kapabilitas, dan juga otoritas kita memang sesuai nggak dengan isu yang kita bawa gitu ya. Jadi jangan terpaku pada template, tapi pahami apa yang sebetulnya kita perlu sampaikan di introduction kita gitu ya. Nah, thank you teman-teman semuanya untuk latihannya. Sekarang berikutnya adalah terkait dengan closing sekarang ya. Kalau tadi kan introduction, sekarang closing. Ini penting untuk mengingatkan dan merangkum, dan penting untuk memberikan kesan yang memorable. Tapi ada orang-orang yang terjebak bahwa closingnya harus bagus banget gitu kan. Jadinya apa? Satu, pressure, tertekan. Ketika closing gugup langsung. Atau dua, harus bagus banget, langsung bikin pidato gitu ya. Kepanjangan jadinya. Oke. Atau ketiga, bikin slogan-slogan, janji-janji kayak janji-janji kampanye gitu. Padahal selama interview nggak ada tuh ke arah-arah sana misalnya. Itu kalau kita punya mindset yang salah bahwa closing sepenting itu untuk bisa menjamin kelolosan kita. Nggak juga gitu. Fokus saja bahwa ini mengingatkan dan merangkum.
kesan yang memorable. Mendingan kesan yang memorable itu fokus kepada hal-hal yang spesifik sebagai strength-nya kita. Misalnya tadi kasusnya Budi di tebing tinggi gitu ya. Budi di tebing tinggi bisa saja dia fokusnya bilang begini. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kesempatan dan perhatian dari Bapak dan Ibu. Saya sebagai pemuda yang lahir dan besar di tebing tinggi mengalami sendiri masalah terkait dengan bla bla bla. Dan dengan saya bekerja di dinas kesehatan, di dinas pertanian tebing tinggi, saya sudah berkontribusi melalui A. Kontribusi ini mau saya perbesar demi kota tebing tinggi yang lebih makmur dan sejahtera, khususnya bagi para petani di kota tebing tinggi. Harapannya LPDP bisa mendukung saya menerapkan kontribusi tersebut. Terima kasih, misalnya gitu. Nah, itu kan spesifik. Tebing tinggi, isunya apa gitu ya. Mendingan fokus ke sana gitu. Ya, jadi nggak usah juga terlalu kayak template-nya begini dan sebagainya. Apa yang relevan sama kita? Apa yang jadi strength keunikannya kita gitu. Tapi jangan semua strength juga disebutkan. Balik lagi, we need to keep it short and simple juga gitu. Oke. So ini adalah panduan, tapi balik lagi tidak harus seperti ini. Ya, panduan ini dibuat karena dengan kita menyampaikan rencana kontribusi dan profil diri dan target-target yang sesuai, itu menguatkan kembali bahwa satu, rencana kontribusi kita memang bisa kita lakukan karena kita punya profil yang sesuai. Dua, rencana kontribusi kita penting karena sesuai dengan target-target Indonesia Emas 2045 kah, Astacita kah, atau target-target lainnya. Gitu, ya. Dan sisanya adalah penutup, gitu. Ya, oke. Itu terkait dengan closing. Sekarang kita akan masuk ke berikutnya, soal kredensial, teman-teman. Biasanya orang bilang begini, Kak, gimana ya supaya kita nggak terdengar sombong? Kita mau nunjukin bahwa kita punya kredibilitas, pengalaman, tapi kita nggak mau terdengar sombong. Kuncinya adalah sampaikan sesuai dengan konteks. Kalau sombong itu, misalnya, kalau terdengar sombong itu, misalnya tiba-tiba di awal di introduction bilang bahwa saya lulus sebagai mahasiswa nomor 1 dari UI, misalnya gitu. Itu nggak ada konteksnya. Kenapa kamu menyebutkan hal itu gitu? Jadinya terkesannya mau show off aja gitu. Tapi misalnya kita bilang bahwa waktu itu saya di UI memenangkan lomba mahasiswa berprestasi dan di tengah keterbatasan saya berjuang sebisa mungkin sampai akhirnya saya lulus menjadi mahasiswa dengan peringkat pertama yang wisuda dari UI misalnya gitu di tahun tersebut misalnya gitu. Nah, itu kan jadi ada konteksnya ya. Lagi ngomongin apa ini gitu. Sehingga si kredensial tadi atau achievement tadi jangan jadi menu satu-satunya yang kita sampaikan, yang kita hidangkan. Tapi dia harus jadi menu pelengkap dari satu konteks yang lebih besar gitu. Tambahan, bisa tetap tunjukkan kerendahan hati dengan bilang selipkan ucapan syukur kepada Tuhan atau terbuka pada pendapat lain gitu ya. Sebagai contoh misalnya. Dari apa yang saya pelajari selama menjadi People Development Consultant selama 4 tahun, isu terkait dengan ini bla 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 bla. Nah, di situ kan aku mau ngomong bahwa People Development Consultant 4 tahun. Tapi ada konteksnya. Ya. Contoh yang kedua, pengalaman ini saya dapatkan ketika saya melakukan workshop bersama salah satu BUMN yang cukup besar di Indonesia. Bisa jadi di BUMN lain berbeda. Ini adalah bagaimana kita menunjukkan bahwa kita terbuka pada pendapat lain. Belum tentu pendapat saya mutlak yang paling benar. Yang terakhir misalnya, semua yang saya sampaikan tadi semua yang tadi saya lakukan ketika saya mengikuti lomba, puji Tuhan saat itu berhasil menjadi juara 1.
Jadi ada ucapan syukur gitu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau misalnya kayak puji syukur berdasarkan dengan dukungan dari teman-teman dan lingkungan saya juga, saya bisa mendapatkan achievement bla bla bla. Jadi nggak terkesannya bahwa kita semua tuh yang jago, kita semua yang melakukan itu gitu. Kesannya supaya nggak kesana gitu ya. Oke. Sebelum aku lanjut, ada yang mau coba nggak opening dan closingnya teman-teman? Ada yang mau nyoba nggak opening dan closingnya? Aku bisa kasih kesempatan, nanti kita bisa sama-sama menilai. Ada yang mau nyoba opening dan closing? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya. Terakhir, sorry, terakhir tapi dari ethos ya. Framing. Seringkali kita berpikir bahwa gimana Kak kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan interview yang kita nggak tahu, kita tidak antisipasi. Gimana menjawabnya supaya tidak terlihat jelek di mata interviewer? Prinsip pertama adalah tadi ya, wajar atau nggak apa-apa kalau kita nggak tahu semuanya. Selama itu bukan konsep utama yang sedang kita bahas. Aku mau S2 di Adult Education, tapi aku nggak tahu eh, definisi Adult Education. Itu kan konyol. Nah, tapi kalau ngomongin teori Adult Education, ada sekitar 32 learning teori yang dipakai di Adult Education. Aku nggak mungkin tahu semuanya. Aku bisa bilang ada 3 teori yang aku tahu, misalnya gitu. Oke. Nah, itu nggak masalah. Kita tidak diharapkan untuk tahu semuanya juga. Oke. Itu prinsip yang pertama. Kedua, untuk cara menghadapinya. Ulur waktu untuk berpikir dengan merespon dulu pertanyaannya. Responnya bilang begini misalnya. Kita ulangi jawaban mereka. Kita ulangi pertanyaan mereka gitu ya. Misalnya kayak, baik Pak, jadi terkait dengan bagaimana saya meyakinkan Gen Z untuk bisa dikembangkan kemampuannya, jawaban dari saya adalah, nah itu bagaimana kita bisa mengulur waktu untuk sambil berpikir. Ya. Berikutnya lagi adalah sebetulnya kalau kita mau diem dulu dan berpikir sekitar 5-10 detik, it's okay gitu. Untuk menunjukkan bahwa kita juga bukan orang yang ngasal dan orang yang asal ceplak, tapi kita juga punya waktu atau mengambil waktu untuk bisa berpikir dengan baik. Lalu setelah itu, ya, kalau kita benar-benar susah nih nggak tahu nih terkait dengan topik yang ditanya, ya, kita framing, arahkan pembicaraan ke yang kita inginkan atau yang kita udah lebih tahu gitu. Jadi misalnya, contoh ya, Mas, gimana sih menurut Mas implikasi MBG gitu ya? Terus misalnya kayak itu sepertinya isu sensitif atau kita nggak terlalu tahu gitu ya, kita bisa bilang bahwa, baik Pak, implikasi MBG sendiri yang saya tahu hanya yang beredar di berita. Saya tidak mendalami karena memang saya bukan di bidang MBG. Yang saya pahami adalah karena saya di bidang edukasi, MBG sudah memotong atau mendapatkan dana-dana dari dana alokasi yang seharusnya buat pendidikan. Ini jadi sesuatu yang perlu kita perhatikan karena apa? Kalau MBG-nya tidak maksimal, sayang, sudahlah dana di pendidikan itu dipotong, dana di MBG juga tidak maksimal penerapannya. Kalau memang ternyata tidak maksimal di MBG, ya kita kembalikan lagi ke edukasi supaya pendidikan buat para murid bisa kita utamakan. Nah, itu cara aku nge-framing ke isu yang memang adalah bidangku. Isu yang memang aku tahu, sesuatu yang memang kita tahu gitu. Ya. Supaya kita nggak usah terlalu bergelut kepada pertanyaan yang kemudian kita nggak paham sebetulnya.
gitu. Cuman respon aja sedikit, lalu alihkan ke yang kita lebih tahu. Oke, ya. Sampai di sini teman-teman, habis ini kita akan masuk ke logos ya. Ada sekitar 18 menit lagi sampai kita ke jam terakhir. Tolong tuliskan di chat box teman-teman semuanya, apakah sejauh ini clear, ada yang mau ditanya, apapun responnya, apapun pendapatnya, tolong tuliskan di chat box. Sebelum aku lanjutkan ke bagian terakhir, teman-teman semuanya, apakah kapan waktu kita menjawab dengan panjang dan cerita, Kak? Oke, sip. Nanti aku akan kasih tahu ya, Nisa. Teman-teman yang lain, apakah clear, aman? Any comment? Clear? Oke, sip. Thank you. Nah, Nisa, kapan kita harus cerita? Ketika ditanya sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu, itu kita cerita. Ya. Tapi cerita juga, balik lagi, perlu ada frameworknya. Jangan sampai ceritanya juga kemana-mana. Kapan perlu menjawab panjang, Kak? Biasanya yang agak cukup panjang itu ketika ditanya rencana kontribusi, atau bisa juga rencana studi, atau rencana, bukan rencana, isu apa yang kita mau atasi. Oke. Tapi balik lagi, panjangnya juga jangan kepanjangan. Jangan terlalu banyak detailnya, fokus ke bigger picture-nya. Gitu. Oke. Usahakan setiap jawaban itu maksimal 90 detik. Ya, 90 detik itu udah lama loh sebetulnya. Tapi jangan hanya fokus ke waktunya, tapi fokusnya justru ke jumlah kata kita. Jumlah katanya perlu cukup untuk 90 detik. Jangan sampai kata-katanya banyak, tapi kita percepat cara kita ngomong untuk mengejar 90 detik. Itu juga sama aja bohong sebetulnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke logos, teman-teman. Logos ini adalah bagaimana kita menunjukkan pemikiran dan logika yang kuat supaya interviewer percaya dengan pemikiran kita. Dengan mengoptimalkan logos, kita bisa mengatasi bias dan cognitive overload dari interviewer. Yang akan aku bahas di sini cuma 2 dulu, bigger picture versus specific details, self-oriented versus interviewer-oriented. Yang lainnya nanti akan aku bahas di hari Sabtu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke contoh terlebih dahulu. Bagaimana menjawab sesuatu yang kemudian pemikiran dan logikanya akhirnya tidak terlalu bisa diikuti dan bisa jadi dalam konteks interview melemahkan impresi kita di mata interviewer. Oke. Aku akan berikan contoh dari salah satu interview di televisi. Udah lama banget ini, sekitar berapa tahun yang lalu ya. Mungkin teman-teman ada yang ingat atau mungkin teman-teman belum pernah menonton. Oke. Aku akan tunjukkan di sini. Ibu, bisa diceritakan nggak Bu, pertama kali Ibu melihat itu pada hari Minggu pagi ya Bu? Iya, jam 6. Tahu saya teh lihat ke beras ini teh ada gentong. Saya teh mau diambil. Duh, ada gentong bagus. Ambil saya cabak teh diraba begini teh kok berat gitu. Terus teh penasaran dibuka aja lakbannya berat-berat. Wah, ngolosot itu tutupnya. Terus ngolosot teh, kakinya ngarumpai ke kanan saya. Oh, ini orang kata gua teh. Masih hidup loh. Siapa yang masukin ke gentong kata gua. Oke, Gitu. Ibu pas menemukan pertama kali itu masih dalam kondisi hidup? Belum, dikirain saya mah masih hidup, dah lemes badan itunya kakinya. Kan biasanya suka kaku waduh meninggal mah. Tapi itu mah lemas, kata gua tuh masih hidup kali gitu. Itu teh enggak dinyuara. Wah, lu mah udah mati kali gitu gua teh gitu. Udah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, cekurang teh ya Allah. Oke, teman-teman semua ya. Itu contohnya ya. Such a lovely ibu-ibu ya. Dengan polosnya menyampaikan cerita dan sebagainya gitu kan. Tentu kalau di interview jangan sampai kita seperti itu. Kita ngomongnya kemana-mana, kita ceritanya terlalu detail ya kan. Tapi tanpa sadar ada beberapa dari kita yang masih melakukan hal tersebut gitu. Makanya kita perlu betul-betul memastikan bahwa ini concise,
nggak kemana-mana, fokus kepada intinya apa, gitu. Oke. Nah, aku akan kasih tahu ibarat kata semacam frameworknya apa yang bisa jadi panduan ya. Dari Adam ada pertanyaan, izin Kak, gimana kita menanggapi pertanyaan yang meragukan viabilitas dan reliabilitas rencana kontribusi dan kredibilitas kita? Oke. Jadi di sini ada beberapa ya Adam ya sebetulnya. Jadi pertanyaannya adalah gimana kita menanggapi pertanyaan yang meragukan viabilitas dan reliabilitas rencana kontribusi dan kredibilitas kita? Yang jelas adalah satu, kalau kita diragukan, bawa data, ya, data dari survei, dari riset, atau data dari manapun, data dari berita, McKinsey report, apapun lah, oke, data. Kedua, bawa pengalaman, tunjukkan pengalaman-pengalaman nyata yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan reliabilitas kita, atau pengalaman-pengalaman nyata di mana kita melihat dampak-dampak negatif dari isu tersebut. Ya. Ketiga, kaitkan ke target-target yang sesuai, target pemerintah, target global, Asta Cita, apalah target-target yang ada, sehingga menunjukkan bahwa memang isu ini penting. Karena isu ini sejalan dengan target-target dari pemerintah. Dan salah satu kuncian lagi adalah ketika kita menjawab, makanya aku bilang, fokus ke bigger picture dulu. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak memberikan detail di awal, lalu dia kemudian follow up dengan follow up questions yang meragukan dan sebagainya, akhirnya kita kekurangan detail-detail yang bisa kita jadikan senjata. Tapi kalau ada detail-detail yang kita simpen dulu nih, ya, sehingga ketika dia follow up questions, baru kita keluarin tuh detail-detailnya, akhirnya kita bisa ngejawab pertanyaan dia, gitu. Itu juga salah satu pentingnya kenapa jangan semua detail kita berikan di awal. Kita fokus ke bigger picture dulu, gitu. Itu ya, Adam, untuk bagaimana kita bisa menanggapi pertanyaan yang melakukan viabilitas dan realitas rencana kontribusi dan kredibilitasnya kita, gitu. Kalau mudah-mudahan menjawab. Oke, sekarang kita akan masuk nih ke masing-masing ini. Jadi apa yang terjadi tadi ya? Bahwa melebar kemana-mana, fokusnya menceritakan, bukan membuat paham, tidak terstruktur, penuh dengan detail yang tidak perlu, gitu kan. Sehingga kita perlu menerapkan yang namanya self-oriented versus interviewer-oriented. Oke. Kalau self-oriented itu sekedar menjawab pertanyaan. Ibu menemukan mayatnya gimana? Ya kata gue teh, gitu kan. Itu dia sekedar ngejawab aja. Tapi kalau interviewer oriented, ya dijawablah apa yang memang dibutuhkan oleh si interviewer. Untuk konteks LPDP, karena mereka mencari kualitas 3C tadi, berarti berikanlah jawaban yang memang menunjukkan kualitas 3C yang dicari oleh interviewer LPDP. Ya. Self-oriented, isu dan dampaknya levelnya personal. Saya kesulitan untuk bla bla bla. Saya menemukan di kantor saya gini. Itu kan personal, hanya di area kita. Terus kita bilang bahwa sehingga saya tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga saya tidak bisa melakukan ABC. Itu kan dampaknya personal. Tapi kalau kita bilang bahwa dan berdasarkan data, ini saya temukan juga di region-region lain misalnya, regional-regional lain misalnya gitu. Atau ini juga sesuai dengan target pemerintah Indonesia yang mana misalnya gitu. Atau sesuai data 70% orang Indonesia kondisinya seperti ini misalnya. Itu isunya kan levelnya regional dan nasional. Sehingga dampaknya kita bisa bilang misalnya, jadi kita mau melakukan A supaya nanti orang-orang di Jawa Barat bisa bla 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 misalnya gitu. Nah, itu kan levelnya adalah regional dampaknya gitu. Self oriented terlalu teknis ya. Kita ngomongin terlalu banyak technical prosedur yang kita mau lakukan gitu. Padahal bukan itu yang sebetulnya harus dipahami oleh interviewer. Contohnya seperti itu. Nah, ini terkait dengan self oriented versus interviewer oriented teman-teman. Fokusnya adalah ke interviewer oriented supaya nggak kemana-mana dan supaya efektif dan tepat sasaran ya.
Lalu ada yang aku sebutkan bigger picture versus specific details. Jadi kalau diibaratkan segitiga itu kayak gini ya. Bagaimana kalau kita fokus ke bigger picture, kita fokus ke inti jawaban dulu. Sebelum kita masuk ke elaborasi-elaborasi lainnya yang kita akan sampaikan di follow up questions gitu. Jadi ketika kita menjawab, fokuslah memang besarnya tuh segitu doang gitu ya. Kayak inti jawabannya segini gitu. Jangan terlalu melebar. Kalaupun nanti dia tanya lebih detail, ya udah masuk ke bagian detail, tapi juga segini gitu ya. Jangan detailnya banyak banget juga gitu. Nah, itu prinsip bagaimana bigger picture versus specific details. Dan prinsip-prinsip yang kita perlu lakukan adalah tadi fokus bigger picture, berikan inti jawaban dulu, baru elaborasi jika diperlukan, ya. Terlalu banyak detail akan membuat interviewer overwhelmed. Oke, jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kita perlu menjelaskan lebih panjang, lebih banyak supaya interviewer mengerti. Padahal sebetulnya kebalikan. Ketika kita kebanyakan menjelaskan, interviewer overwhelmed dengan detailsnya. Interviewer malah melihat bahwa kita kurang kredibel karena apa? Ngomongnya kepanjangan, ngomongnya diulang-ulang. Simpan detail-detail sebagai senjata untuk pertanyaan follow up. Ya, balik lagi yang aku bilang tadi. Kalau mereka men-challenge lebih jauh, kita harus punya nih detail-detail yang akan kita keluarkan sebagai senjata cadangan gitu ya. Lalu fokus pada apa yang harus diketahui interviewer di titik tersebut. Jadi kalau di awal baru nanya misalnya, perkenalkan diri Anda. Ya jangan langsung ke detail kasusnya bagaimana, detail isunya bagaimana, orang baru ditanya perkenalan gitu kan. Atau di awal, kenapa kamu mau S2? Fokus dulu ke kenapa mau S2-nya, nggak usah langsung ke rencana kontribusi saya A, B, C, lalala. Kepanjangan gitu. Ada momennya untuk itu, ada pertanyaannya juga buat ke sana gitu. Oke. Tapi juga jangan misalnya gini. Kadang-kadang ada orang yang terlalu, oh Kak, kalau nggak usah detail berarti saya jawabnya gini aja ya Kak. Kenapa kamu mau S2? Karena saya mau mengembangkan diri. Ya nggak gitu juga ya. Bigger picture tetap perlu ada uh, konteksnya gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar mau mengembangkan diri. Stop. Karena saya nggak mau menambahkan detail ya, nggak gitu juga gitu ya. Nah, contohnya misalnya, kenapa mau S2 gitu ya? Dan pertanyaan-pertanyaan yang mirip lah. Kita bawa isu, kita bawa program S2-nya, kita bawa kontribusi kita. Kalau bigger picture, kita sebutkan dari pengalaman, observasi, dan riset, saya menemukan banyak yang mengeluhkan Gen Z tidak siap untuk bekerja. Sehingga saya mau S2 di bidang adult education untuk belajar mengembangkan Gen Z dan generasi muda ke depannya melalui program pengembangan diri yang akan saya buat sebagai bentuk kontribusi. Ini lengkap nih. Lengkap antara isu S2 dan kontribusi, tapi balik lagi bigger picture. Aku nggak ngejawab sampai ke sini misalnya ya. Sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. Nah, detail-detailnya ini aku siapkan kalau ditanya lebih jauh. Kamu tahu dari mana memangnya banyak yang mengeluhkan Gen Z tidak siap untuk bekerja? Aku jawablah ini. Oke. Terus karena ini udah masuk detail, kalau mau masuk ke detail yang kedua, boleh aja. Kalau emang spesifik ngomongin hal tersebut gitu. Oke. Tapi kalau kita mau simpen juga buat follow up questions, ya fine-fine juga. Gitu. S2-nya gitu ya. Aku nggak langsung bilang, emang kenapa harus adult education segala macem. Aku simpen dulu detailnya. Gitu. Biarkan nanti mereka akan follow up, atau ketika mereka challenge, aku sudah siap dengan detail-detail yang bisa menjadi senjataku. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ketika kita ngejawab, coba deh petakan jawabannya kita, bikin mind map dan semacamnya, lalu analisa seperti ini. Mana detail-detail yang ini nggak harus dulu deh di awal. Detail-detail yang kalau kita hilangkan, itu tidak mengubah esensi. Nah itu dikesampingkan dulu. Gitu.
Oke. Terakhir, bigger picture, specific details ya. Kapan perlu bigger picture, kapan perlu specific details? Pertanyaan-pertanyaan awal itu bigger picture. Karena balik lagi, orang juga masih pemanasan lah. Jangan langsung di-overwhelm dengan informasi yang terlalu banyak. Kenapa mau S2, apa isu yang mau dibawa, kenapa ini penting, rencana kontribusi bagaimana, secara keseluruhan, rencana studi, bigger picture aja. Specific details baru ketika dia ada pertanyaan lanjutan, follow up gitu ya, atau dari mana isu ini, buktinya apa dan sebagainya, atau dia minta minta kita menjelaskan lebih lanjut lagi implementasi konkret rencana kontribusi jangka pendeknya bagaimana, kasih itu specific detailsnya. Rencana penelitian dia tanya, kasihlah specific detailsnya juga gitu. Nah, contoh misalnya ya, rencana kontribusi, bigger picture-nya gini misalnya. Baik Pak, pertama ketika saya sudah kembali ke Indonesia, saya akan membangun program pengembangan diri buat anak-anak mahasiswa tingkat akhir dan juga early career profesional. Saya akan buat bersama dengan komunitas saya, dan saya akan buat dalam waktu kurang lebih 6 bulan untuk menyasar orang-orang di Jakarta. Setelah itu, saya akan kembangkan terus, dan nanti saya akan replikasi ke kota-kota lainnya sebelum saya evaluasi dan membuat program-program lainnya. Dah, bigger picture. Ada detail yang spesifik soal rencana jangka pendek, tapi lainnya hanya bigger picture aja. Tapi pun, ketika ngomongin rencana jangka pendek tadi, aku nggak ngomongin misalnya bahwa modulnya ada berapa Pak? Pelatihnya dari mana Pak? Diterapkannya online atau offline Pak? Bla bla bla. Itu detail-detail yang nggak perlu. Kalau dia nanya lagi, baru aku sampaikan ke sana. Oke. Rencana studi bagaimana? Saya akan kuliah selama 1,5 tahun Pak, dengan total kredit adalah 10, artinya 10 mata kuliah yang saya harus ambil. Di semester pertama saya akan mengambil mata kuliah fokusnya kemana. Semester kedua saya akan fokus ke topik apa. Semester ketiga saya akan fokus ke bagian apa. Saya nggak ada tesis karena ini semua adalah karena program ini adalah program coursework. Dan ya, atau kalau misalnya tesis, dan tesis saya topiknya terkait dengan bla 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 bla. Udah, oke. Jangan dulu langsung terlalu detail. Nanti kalau dia tanya lagi baru kita bilang, "Iya, Pak. Jadi rencana penelitian saya dari topik yang tadi itu rencana penelitiannya begini. Nanti saya akan teliti di mana, bersama dengan siapa, datanya bagaimana, metodenya seperti apa dan sebagainya." Gitu. Oke? Itu bagaimana kita menentukan mana yang bigger picture, mana yang specific details, dan bagaimana kita punya sweet spot antara too much details sama too less details, gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, this is the end of the presentation, this is the end of the webinar untuk hari ini. Detailnya lagi, tambahan-tambahan insight akan ada di hari Sabtu nanti. Sejauh ini teman-teman tolong tuliskan di chat box komennya seperti apa. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak tolong tuliskan komennya bagaimana 2 jam ini buat teman-teman semuanya. Kalau ditanya kenapa untuk mempelajari adult education harus S2, kenapa tidak belajar lewat workshop atau jurnal yang ada saja, ya sampaikan apa perbedaannya. Misalnya, untuk workshop Pak, itu topiknya hanya spesifik. Jadi dia hanya spesifik ke kategori-kategori tertentu. Sementara yang saya butuhkan adalah yang lebih komprehensif. Misalnya. Dari jurnal Pak, saya hanya bisa mendapatkan teori, tapi saya juga butuh prakteknya Pak, yang akan saya dapatkan di S2. Gitu. Jadi ya tinggal identifikasi apa perbedaan antara S2 dengan workshop dan jurnal. Lalu jawab. Gitu. Oke teman-teman semuanya, dari 2 jam yang ada, gimana tolong tuliskan di chat box komennya, clear kah, anything, any questions, any comment, any feedback. Kalau di akhir interview, adakah yang ingin disampaikan ke kami interview? Sampaikan closing. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk perhatiannya, bla bla bla, closing.
Very insightful Kak, thank you Dinda. Rela nggak tidur karena mendaging, thank you juga Nisa. Mohon maaf juga tadi sudah diundur waktu mulainya ya. Terima kasih sudah bersedia hadir juga. Sangat insightful, thanks Raina, thank you juga Kak Cynthia. Thanks Kak, ditunggu materinya. Sip, thank you Nadia. Terima kasih Kak. Diberikan kesempatan bertanya kembali, lebih baik menanyakan seputar apa ya Kak? Tanya, ada feedback nggak? Dari Bapak dan Ibu, apakah ada advice untuk saya terkait dengan rencana S2 saya? Gitu aja. Oke. Thank you semuanya. Thank you. Semoga membantu. Kalau ada yang mau ditanya silahkan WA nanti ya. Dan konten-konten lainnya akan aku sampaikan melalui media sosial dan juga YouTube. Sehingga mudah-mudahan teman-teman bisa semakin terbantu. Oke? Thank you teman-teman semuanya. Sampai ketemu di hari Sabtu buat teman-teman yang daftar buat di hari Sabtu juga. Oke? Semoga slide-nya nggak diklaim. Oh iya, bener-bener. Aduh, aku lupa pakai pakai watermark ya. Aduh, ya nantilah aku atur ya. Thank you Surya untuk mengingatkan ya. Thank you. Oke, thank you semuanya. Sampai